Teman-teman semua, rezeki itu sudah dijamin. Kalau rezeki itu sudah dijamin, maka sikap kita yang pertama adalah yakin. Apa sikap yang pertama? Yakin. Yakin tuh gini, bisa diantar, bisa kita usahakan, bisa kita kejar, bisa itu dibelikan orang, pokoknya suka-suka Allah. Yakin dan percaya bahwasanya rezeki kita tuh sudah di set up sama Allah. Karena memang sejatinya sudah diatur sama Allah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Berapa tahun? 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Satu tuh yakin. Yakin tuh gini kawan-kawan, seperti anak burung gagak tadi yang dia tuh tidak punya pekerjaan. Nah, yakin ini hubungannya sama apa? Kemarin lupa saya bahas. Yakin ini hubungannya sama prasangka baik, husnuzon. Kalau yang sakit berarti sembuh. Kalau yang belum punya jodoh berarti dapat jodoh. Kalau yang sedang susah berarti dimudahkan. Kalau yang sedang sempit semoga dilapangkan. Yakin ini bicara tentang husnuzon, prasangka baik. Kenapa prasangka baik ini penting? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ini udah materi bertahun-tahun saya nyampaikan kawan-kawan. Sebut yang baik-baik, bicara yang baik-baik, doa yang baik-baik, sebut yang baik-baik. Yakin. Yakin ini urusannya sama husnuzon, prasangka baik. Nomor satu tuh memang harus yakin. Jadi kalau orang bilang dari mana duitnya, mana bisa aku pergi umroh, itu sebenarnya sedang membatalkan doanya sendiri. Orang yang dari Papua bisa sampai Pontianak kok. Orang budak Pontianak yang di sini dengan izin Allah diputarkan keliling Indonesia dengan izin Allah. Masjidnya dalam gang, namunya sampai ke ujung-ujung. Siapa yang punya kerja? Allah. Dari 2012 saat mungkin belum ada munzalan, belum mulai kita, udah tagline kita di Mujahidin waktu deklarasi sama Toya, dari Kalbar menyapa Indonesia. Dengan izin Allah itu jadi doa. Dan saya tidak pernah ngedit itu. Dari Pontianak menyapa Kalimantan Barat. Enggak, dari 2012 itu dari Kalbar, dari Pontianak menyapa Indonesia. Tidak pernah kita edit ya Tok ya. Dan dengan izin Allah hari ini itu jadi kenyataan. Karena saya yakin dan percaya. Ini bicara apa sih kawan-kawan? Bicara cita-cita besar ke? Bicara ambisi ke? Atau bicara doa? Bicara doa, husnuzon, prasangka baik sama Allah. Ini penting. Karena semua nabi mengajarkan prasangka baik. Yakin ini urusannya apa tadi? Transaksinya apa? Husnuzon, prasangka baik. Karena nanti kalau teman-teman, kalau kita tidak didominasi oleh prasangka baik, kita akan didominasi oleh prasangka buruk. Sikap yang kedua, jangan rakus. Greedy, rakus itulah musuhnya rezeki. Tentukan titik cukupmu. Makan tuh berapa? Saya sih 2 ya Ustaz. Ya kan? 2 sendok. Nah, tapi agak besar sendoknya gitu. Tentukan titik cukup. Karena kalau kita tidak tentukan titik itu kawan-kawan, kita akan terus diperbudak. Seperti ayat yang kita baca di ayat pertama tadi. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu kalau tidak dikekang, tidak di-lock, dia akan menyuruh kepada kemungkaran. Lalu jangan rakus ini teman-teman. Kalau kita kemarin belajar good and enough, baik dan merasa cukup, harus kita yang nentukan. Mobil itu fungsi atau gengsi, itu kita yang nentukan. Ustaz, berarti kalau pakai mobil bagus tidak boleh. Kalau memang diniatkan fungsinya untuk simbol izzah, maka halal itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah bikin fatwa kan? Gara-gara belajar sama Imam Malik, bikin fatwa. Kalau disederhanakan kata Gus Baha, fatwanya tuh gini. Kalau ada orang kaya mampunya beli Fortuner atau mampunya beli Velfire, tapi masih pakai
misalnya Kijang tahun 89, maka itu hukumnya haram. Sampai segitu Imam Syafi'i bikin fatwa. Nah, ada kebersesuaian. Jangan rakus, tentukan titik cukup. Makan kita ya segitu, minum kita ya segitu, baju kita segitu. Sekaya-kayanya antum tidak mungkin pakai sepatu kanan 4, kiri 4. Orang gila. Biar nampak orang kaya gitu, digantung sini. Ya kan? Kan tidak mungkin. Pakai baju, berapa lapis lah baju tuh? Kaos dalam, kemeja, jas. Lebih dari 4 orang sakit, demam. Betul tak? Ngapain teh boy? Gigil. Pakai seadanya, itu Allah ngajarkan kita. Good and enough. Tentukan titik cukup. Karena sampai kapanpun gengsi itu terus diprovokasi. Jangan rakus. Ini kacau. Nanti kalau aku udah kaya, nanti kalau aku udah ini. Innan nafsa la ammaratun bisu. Yang ketiga, sikap terhadap rezeki yang sudah dijamin ini bias saja. Apa? Bias saja. Iya ke? Iya ke? Ini kemarin saya bilang kalau dapat tetap taat, apa? Kalau dapat tetap taat, kalau lepas jangan malas. Surat ke Al-Hadid. Nih antum buka Al-Hadid 5723. Dapat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala taqrabu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ayat tentang bias saja. Apa? Bias saja. Dapat Pajero alhamdulillah. Naik EcoSport pun alhamdulillah. Kan sama-sama mobil sport. Pajero Sport, Eco Sport. Ada sport di belakangnya. Mobil ente tidak ada, bikin stiker seorang tulis mobil sport gitu. Udah selesai. Ini ayat tentang bias saja. Apa? Oh, jabatannya apa? Jabatan apa sih yang tinggi-tinggi itu saya pun tidak paham. Apa? Presdir, presiden direktur. Apa lagi? CEO. Apa lagi? Komisaris. Apa lagi? Panglima. Oke. Apa lagi? Udah selesai aku kira Everbest tadi itu. Masih gak kena aku nih keterangan. Owner, founder. Apa lagi? Pak Ibu istilah-istilah yang apa? Eksekutif Vice President. Itu apa? Kerjanya apa? Dia nganok cendol kah atau? Ya kan? Bias saja. Apa? Bias. Tapi yang ngomong bias saja ini bukan yang miskin, tak punya duit, yang hidup segan mati tak mau, terus orang pakai mobil bias saja. Itu iri namanya, apa? Dengki. Kau tak punya. Ngomong biasa saja nih di fase Nabi Sulaiman. Kalau bahasa Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Itu biasa saja versi Nabi Sulaiman. Bayangkan istana Ratu Balkis pindah dalam hitungan detik, kan belum sempat yartadda torfuhu tuh. Apa? Belum selesai berkedip matanya Nabi Sulaiman. Pindah. Hadza min fadli rabbi. Nah, yang jarang dibahas dari hadza min fadli rabbi, ini lompat sedikit kawan-kawan, adalah kalimat selanjutnya, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau ingkar. Sudah berapa tuh? 2740. Siapa yang jawab tadi? Tok ya, 100.000 tok ya. Tetap lama dah kan, tak ada 100.000 kan? Nah. Ya kan?
Top score. Kalau Pras top score. Nah, jadi Toya 100.000 ya. Jadi hadza min fadli rabbi itu teman-teman, kesadaran berlapis-lapis dari seorang Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya yang hebat-hebat itu pun tetap ujian. Yang buruk-buruk apalagi gitu. Dan Nabi Sulaiman dalam kondisi sadar berlapis-lapis mengatakan hadza min fadli rabbi. Keren. Nabi Sulaiman nih pantas kaya terus gitu loh. Jadi kayanya tuh ini. Kalau pintar, punya karir, punya SDM hebat, usahanya dimajukan Allah, lalu dia bilang hadza min fadli rabbi, sedang mewarisi nasib Nabi Sulaiman, maka akan kekal rezekinya. Tapi yang tidak banyak lulus ini kan tipe-tipe kayak Qarun, baru sukses sedikit lalu bilang ini karena kesuksesan saya, ini karena otak saya, innama utituhu ala ilmin indi, ini karena saya pintar Ustaz, strategi marketing saya nih yang bikin bisnis saya ini dimajukan Allah. Percayalah, sebentar aja itu selesai itu bener. Ya kan? Rumah makan yang kuah-kuah itu kan, yang ada keju-kejunya di pojok itu kan, pojok-pojok dia yang pegang semua. Kalau tak ada orang itu tak bisa maju. Hah? Ayam. Chicken itu ayam. Nah itu kode ya, mungkin lama nak diajak ke sana gitu, okay. Simbol. Jadi teman-teman, nyikapi rezeki yang Allah titipkan sama kita nih harus biasa saja. Allah titipkan mobil antum, parkirnya di garasi, jangan di hati. Sendal tuh, mau yang tadi saya bilang 600.000 kanan, 600.000 kiri, makainya tetap di kaki. Janganlah pasang di hati atau antum kalungkan gitu, boleh gak? Sandal 600.000 nih Ustaz, dikalungkan gitu, dibilang orang gila. Letak di kaki tetap. Mohon maaf kalau ada kotoran tetap terinjak dia. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Tas ya tas. Kapan bisa bilang biasa saja? Ketika sudah dikasih nikmat. Kalau lagi susah ya minta ampun lah. Ini udahlah miskin, sangsot, banyak utang. Terus tanya, ngapa ente boy? Biasa saja. Ini pemalas namanya. Tidak tepat ngomongnya gitu loh. Tidak ada yang dibanggakan, tidak punya karya, tidak punya apapun, ya kan? Ngidupi diri sendiri pun tidak bisa. Tanya, ngapa ente boy? Materi SMK biasa saja. Ngomong biasa saja, ini kapan? Kalau sudah di atas. Bang Irfan dapat jabatan supervisor, dapat jabatan apa lagi di bandara. Gimana bang? Alhamdulillah Ustaz, biasa saja. Hadza min fadli rabbi, ujian Ustaz. Mudah-mudahan saya tambah bersyukur. Wah, bisa punya pesawat helikopter nanti Allah izinkan. Ya kan? Jadi ini kesadaran berlapis-lapis. Dan teman-teman, tidak ada contoh terbaik kecuali Allah tunjukkan itu berulang-ulang di dalam Quran. Kita yang harus rajin-rajin bedah, rajin-rajin buka.